Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Cahyana Yudinanti sebagai pemateri pertama dan saya Fitriana Permadahanti sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membawakan atau mempresentasikan materi kami yang bertemakan penilaian formatif dan sumatif dalam kurikulum Merdeka. Saja ke poin pertama, mengintegrasikan penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran agama Islam. Mengintegrasikan penilaian pembelajaran itu tidak hanya melihat penilaian sebagai alat ukur belaka, tetapi juga sebagai suatu bentuk panduan, refleksi, dan pengembangan. Dalam konteks memahami serta mengaplikasikannya ajaran agama tersebut dalam kehidupan nyata. Penilaian formatif juga menjadi komponen penting karena dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa meningkatkan pemahaman serta kinerja belajar. Teknik yang dapat digunakan antara lain seperti pertanyaan terbuka, diskusi, refleksi, dan penilaian antar teman atau peer assessment. Dengan cara ini, guru dapat mengidentifikasi kesulitan siswa dan memberikan bimbingan yang tepat. Secara keseluruhan, integrasi penilaian dalam pembelajaran agama Islam menghasilkan pemahaman belajar yang lebih bermakna dan holistik. Poin B yaitu tentang penilaian formatif dan sumatif. Pengertian formatif dan sumatif dalam kurikulum Merdeka. Penilaian formatif merupakan asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan belajar siswa dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Dan dalam konteks kurikulum Merdeka, penilaian formatif ini menjadi kunci dalam mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih siswa sentris, di mana guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Kemudian penilaian sumatif itu lebih berfokus pada evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran di akhir semester atau tahun ajaran. Dan dalam kurikulum Merdeka, penilaian sumatif dianggap paling penting untuk menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan untuk menilai efektivitas metode pengajaran yang telah diterapkan. Dan terakhir ada perbedaan dan komplementaritas. Walaupun dia berbeda dalam pendekatan dan tujuan, penilaian formatif dan sumatif itu saling melengkapi dalam kurikulum Merdeka. Penilaian formatif memberikan umpan balik yang berkelanjutan dan membantu siswa memahami, sedangkan penilaian sumatif memberikan gambaran umum tentang pencapaian akhir siswa. Kemudian yang kedua, fungsi penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama, fungsi penilaian formatif, di mana penilaian formatif adalah untuk menentukan sejauh mana siswa ini telah memahami dan juga menguasai materi yang diajarkan kepada seluruh atau hanya sebagian. Yang kedua yaitu evaluasi kesesuaian materi pembelajaran, yang dimana ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah materi pembelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dan yang ketiga, kemampuan atau memantau proses pembelajaran, di mana digunakan untuk terus-menerus memantau kemajuan proses pembelajaran mengajar, memberikan gambaran tentang efektivitas metode pengajaran dan penerimaan siswa terhadap materi. Yang keempat, memberikan umpan balik sebagai sumber umpan balik yang berharga baik untuk guru maupun pengembangan strategi pembelajaran dan untuk siswa dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi penilaian sumatif, yang pertama menentukan kenaikan kelas, berfungsi sebagai penentu kelayakan siswa untuk naik ke jenjang kelas berikutnya yang berdasarkan pencapaian mereka selama periode pembelajaran. Terus, mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dalam satu periode. Penilaian sumatif digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran yang diterapkan selama satu semester atau periode tertentu. Kemudian mengukur pemahaman dan kompetensi akademik yang melibatkan pengukuran tingkat pemahaman aspek
baik kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian menghadapkan nilai pencapaian konkret maupun melalui penilaian sumatif siswa terhadap nilai atau skor yang konkret. Terus ada motivasi siswa yang berfungsi sebagai sarana mengevaluasi atau memotivasi siswanya untuk terus berusaha dan berprestasi dalam suatu bidang tersebut. Nah, kemudian ada instrumen penilaian formatif dan juga sumatif. Yang kemudian observasi. Observasi ini dilakukan untuk memahami secara bertahap bagaimana ini siswa bertingkah laku dan juga berinteraksi, baik dalam situasi kerja kelompok maupun dalam menangani tugas secara individual. Kemudian, proyek atau penguasaan. Metode penilaian ini yang bisa digunakan oleh guru adalah dengan memberikan tugas dan juga proyek kepada siswa yang perlu diselesaikan dalam jangka yang telah ditentukan. Kemudian poin C yaitu tes tertulis dan juga tes lisan, di mana ini untuk mengevaluasi yang lebih mendalam dan juga akurat terhadap pemahaman siswa, baik penggunaan tes tertulis maupun juga lisan. Tes-tes ini sangat efektif dalam mengukur kecakapan siswa, telah memberikan gambaran tentang efektivitas pengajaran guru selama satu periode pembelajaran. Kemudian poin D ada portofolio. Portofolio ini dapat dianggap sebagai pengakuan atau bukti dari apa yang telah dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan berbagai tugas dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada penerapan penilaian portofolio dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian penilaian portofolio adalah pendekatan penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karya, tugas, dan juga proyek siswa dalam periode tertentu untuk melihat perkembangan dan juga pencapaian mereka, di mana portofolio dapat berupa tulisan, gambar, proyek, multimedia maupun rekaman audio atau video yang mencerminkan pemahaman serta menerapkan ajaran agama Islam. Yang kemudian manfaat penerapan penilaian portofolio dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, membantu siswa memahami ajaran agama secara lebih mendalam melalui proses reflektif dan juga penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mendorong kearifan dan kemandirian siswa karena mereka terlihat atau terlibat dalam memilih, menyusun, serta mengevaluasi karya mereka sendiri, sehingga melatih keterampilan mereka seperti manajemen waktu, tanggung jawab, dan juga perencanaan belajar. Selanjutnya, ada langkah-langkah implementasi penilaian portofolio. Implementasi penilaian portofolio dalam pendidikan agama Islam meliputi beberapa langkah yang utama. Yang pertama, guru menerapkan kriteria penilaian yang jelas seperti pemahaman agama, penerapan reflektif, dan juga kreativitas. Kedua, mengajarkan siswa memilih karya atau proyek yang sesuai dengan kriteria tersebut. Ketiga, karya dikumpulkan dan juga didokumentasikan, serta reflektif pribadi. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi tidak hanya satu pada hasil, tetapi juga proses pembelajaran. Setelah siswa menerima umpan balik konstruktif untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan mereka. Selanjutnya ada tantangan dan juga solusi. Nah, memiliki beberapa tantangan seperti membutuhkan waktu dan juga usaha yang lebih. Terus, perbedaan kualitas karya siswa serta pengelolaan portofolio. Nah, ini juga solusinya adalah dengan perencanaan waktu yang baik. Perencanaan waktu yang baik, penetapan kriteria yang jelas dan juga objektif, pemberian bimbingan yang membuat siswa serta pemanfaatan tentang teknologi untuk penyimpanan dan pengelolaan portofolio tersebut. Baik, kesimpulan pada materi kami yaitu penilaian formatif dan sumatif dalam kurikulum Merdeka memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan penilaian formatif juga digunakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan,
kemudian memberikan umpan balik, serta membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Dan dalam kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran siswa. Hal ini menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, relatif, dan berkelanjutan. Dengan penerapan penilaian formatif dan sumatif yang seimbang, diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan maupun sikap. Baik, itulah persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.